Mama sabar, Bapak jelaskan dulu. Masyarakat adat Kwanzu dan Amongrang Distrik Enamblong Kabupaten Jayapura melakukan pemalangan dan menuntut pemerintah Provinsi Papua untuk membayar hak ganti rugi tanah adat seluas 526,34 hektar dengan ketentuan 1 meter persegi 50.000 per meter. Namun, sempat terjadi keributan saat membuka blokade pemalangan jalan yang disebabkan tuntutan masyarakat atas pembayaran tanah adat oleh pemerintah Provinsi Papua belum terpenuhi selama bertahun-tahun, hanya mengeluarkan janji untuk membayar. Tujuh kampung yang terdiri dari 4 distrik, yaitu distrik Nimbokrang, Kemtuk, Enamblong, dan Kemtuk Gresi, yang mempunyai hak atas ganti rugi tanah adat. Berjanji di rumah adat, tapi bupati yang buka palang dengan uang. Kenapa kemarin dia buka palang? Kurang ajar! Suruh dia keluar! Matius Awirtau, Bupati Kabupaten Jayapura, mengatakan pemalangan terjadi yang disebabkan karena ketidakadilan di tanah Papua dalam hal proses pembayaran ganti rugi tanah adat oleh pemerintah Provinsi Papua. Mama sabar, Bapak jelaskan dulu. Ada jawaban dari Bupati sudah jadi. Hari Jumat kami sudah ketemu dengan gubernur. Masa tidak hal ini kita buka palang. Kabupaten Jayapura saat ini selaku pemimpin Bapak Bupati, inisiatif Bapak ke depan setelah dilepasnya pemalangan tadi seperti apa Pak? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena ini sudah perjuangan yang panjang ya. Dan kita juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri yang bisa merespon, menjawab tuntutan masyarakat yang bertahun-tahun bahwa pemerintah siap untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kawasan Besum ini. Ya, kami dengar dari awal kalau Pemda sangat mendukung untuk penyelesaian. Ya, pemerintah Kabupaten Jayapura dalam posisi memberi support karena ini hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi. Penegakan keadilan harus terjadi di tempat ini. Jadi apalagi dalam kepemimpinan saya hampir 7 tahun lebih ini, kita memperjuangkan mengenai hak-hak masyarakat adat. Ada kampung adat, ada kebangkitan masyarakat adat. Nah, kita konsisten. Dengan demikian kita terus memberi fasilitasi supaya ada keadilan, kebenaran ditegakkan dan masyarakat adat mendapat hak-hak yang wajar. Nah, karena itu pemerintah pusat sudah memberi jawaban yang baik melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada gubernur untuk segera menyelesaikan hak-hak masyarakat adat itu, yaitu 8 hektar ya, 526 sekian hektar yang pemerintah provinsi harus membayar. Pemerintah provinsi sudah merespon, tapi kemarin dia hanya menyelesaikan di lahan-lahan yang ada fasilitas pemerintah Provinsi Papua. Itu ada sejumlah 7M atau 9M, saya belum hafal, dari ratusan harusnya kalau dihitung dengan baik. Nah, oleh karena itu masyarakat hari ini dan beberapa waktu yang lalu menuntut hak-haknya dengan cara memalang fasilitas ini. Kalau saya dengar kemarin dari sempat tim dengan beberapa ondo yang datang ke tempat Bapak di kantor kabupaten untuk mempertanyakan itu. Bagaimana inisiatif Bapak ke pemerintah provinsi saat ini? Ya, tadi kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, bukan kemarin saja, tadi juga. Masyarakat adat semua mengharapkan tidak boleh buka palang ini. Karena ini terlalu lama, tidak pernah eksekusi mengenai hak-hak mereka. Tapi tadi kami sudah bicara bahwa ini pemerintah sudah perintah pembayaran ini harus dilakukan. Hanya mungkin staf di kantor gubernur yang diberi tanggung jawab untuk berkomunikasi terus menyelesaikan ini yang tidak jalan.
Nah, karena itu kami dari Pemda Jayapura akan memfasilitasi perwakilan dari masyarakat adat dengan masyarakat trans untuk kita akan bertemu lagi dengan gubernur. Nah, tadi saya sudah komunikasi dengan ajudan gubernur supaya gubernur harus memberikan waktu hari Jumat kami akan bertemu. Saya sendiri yang akan mengantarkan sama-sama untuk mereka langsung menyampaikan. Nah, gubernur bisa mendengar langsung dari mereka. Nah, kita menunggu respon itu. Karena ini hal-hal ini bertahun-tahun, ini kan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan di Tanah Papua. Salah satunya ini. Jadi karena itu pemerintah tidak boleh main-main dengan janji-janji yang pernah diberikan untuk masyarakat. Saya memahami benar karena dari awal saya terlibat dalam proses ini. Kita sudah bicara di DPD RI itu 2 kali dihadiri oleh kementerian lembaga khusus untuk bicara ini. Dan pertemuan berikutnya dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan dan dengan demikian mengeksekusi. Baik Bapak, kami boleh bertanya ke Ketua Tim, harapan terbesar dari tim secara adat bagaimana Bapak? Kamu sudah keluar. Hei, keluar. Kamu keluar apa? Keluar. Ia menambahkan, dirinya akan mendampingi masyarakat adat untuk bertemu dengan Gubernur Papua dan meminta agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan jika belum terbayar, dikhawatirkan masyarakat akan melakukan pemalangan lagi. Kamu sudah keluar kerja di kantor kan? Kakak, sudah. Kakak. Ketua Tim Nadus Sangrawi meminta pemerintah Gubernur Papua segera menuntaskan pembayaran ganti rugi tanah adat yang merujuk pada surat Mendagri yang sudah jelas. Tempat itu juga yang lain juga dibuka. Semua akan dibukakan. Artinya pertemuan dengan Pak Bupati itu sudah merupakan kegiatan resmi. Artinya semua palang akan dibukakan. Jadi bukan cuma palang di sini. Bukan palang di sini saja, tapi Di mana semua, lagi? Di mana lagi? Yang ke arah ke sana ada 2 palang, kemudian yang ke sana ada 1 palang. Di Membokerang sendiri. Ya. Itu semua akan dibuka. Tapi pemalangan hanya khusus di lokasi interland saja yang kemarin dilakukan. Kalau wilayah lain di Membokerang kami tidak masuk ke sana. Ya, ini khusus interland. Karena itu tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa yang menjadi persoalan dasar kami adalah surat Mendagri sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa gubernur segera selesaikan. Dan Bapak Gubernur juga sudah mengeluarkan dispo pada tanggal 10 Desember 2019 menegaskan kepada ahli SKPD yaitu Sekda, Asisten 1, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Inspektorat Provinsi Papua untuk segera dalam catatan disponya itu tuntaskan persoalan tanah adat, ya, tuntaskan persoalan pembayaran ganti rugi tanah adat yang belum diselesaikan. Segera dibicarakan, tetapi hal ini tidak terlaksana oleh 5 SKPD ini sampai saat ini. Sehingga dalam beberapa kali kami melakukan, kita bangun pendekatan, pembicaraan khusus dengan pemerintah Provinsi Papua terkait itu, disposisi gubernur, tetapi dari semua SKPD saling menolak. Nah karena itu persoalan itu kami bawa melaporkan ke Bapak Kapolda Papua. Nah setelah sampai di Polda Papua, Tidak Bapak, cukup. Karena tadi Bapak sudah jelaskan, kita sudah rekam. Oke, baik. Yang kita ingin tahu yang 7 suku di 4 distrik itu apakah hadir semua di sini? ya suku memang lebih, yang dimaksudkan bukan 7 suku tapi 7 kampung. Ya 7 kampung kan terdiri dari wilayah 4 distrik. Ya, kalau suku-suku lebih dari 14. Seperti itu. Nah, kejelasannya begitu. Mungkin di sini ada salah penjelasan ya. Bukan 7 suku tapi 7 kampung. Oh, 7 kampung. Nah, 7 kampung ini terdiri dari 4 distrik, yaitu distrik Nimbokrang, distrik Kentuk, distrik Namblong, dan distrik Kentuk Resi. Nah, itu kejelasannya seperti Dan itu. mereka itu yang akan berhak menerima. Berhak menerima. Dan dari 4 distrik ini ada suku-suku tertentu yang mempunyai hak untuk menerima ganti rugi itu. Oke, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau, Baik, kalau terima saya kasih. terima uang itu untuk diapakan nanti kita ketemu. Baik, terima kasih. Siapa?
Kita mundur supaya kelihatan. Mundur supaya apa? Panduk mau roboh. Mundur. Pak, jangan pede, Pak. Udah.